Selamat sore kawan-kawan. Saya hari ini mau nge-review ini setrum platina, modelan setrum platina. Itu tipenya PS murni dan ini saya bikin sendiri ya, saya rakit sendiri. Saya mau memberitahu kalau setrum ini itu setrum yang sangat legendaris. Udah banyak kalangan umat yang memakai setrum ini, setrum platina ini. Ada yang tipe PS murni, tipe PSMI, terus ada banyak lagi lah tipe-tipenya. Untuk saat ini aku cuman mau nge-review yang tipe PS murni. Ini rakitannya lumayan simple ya, tapi ya nggak tahu yang para pro itu yang bikin setrum platina apa ini udah simple atau ribet apa gimana. Jadi ini untuk tegangan input dari aki itu masuk dulu ke relay. Ini relay kecil lah, pengganti saklar supaya saklar itu enggak mengeluarkan api. Ini kabel plusnya ini, lalu masuk ke relay di converter, lalu masuk ke platina getar nih. Nah ini tuh kelihatan nggak, nih masuk ke platina getar, lalu berjalan lagi ke platina diam, situ platina diamnya, lalu bergetarlah ini. Dari platina diam itu masuk ke gulungan awal primer. Jadi yang tegangan awal primer itu untuk plus dari aki. Terus dari gulungan awal primer itu masuk ke kondensor plus. Ini kan yang ada kabelnya, ini kondensor ini plus ya, jalur plus ya. Kalau kondensor itu ada min plusnya, beda lagi kalau pakai kapasitor. Dari primer itu gulungan sini kan, itu sekitar 4 sub. Kalau dari lilitannya itu berapa lilitan enggak saya hitung ya, saya patokannya itu di subnya. Ini 4 sub dengan kawat ukuran 1,5 mili, itu 4 sub. Nah terus untuk gulungan akhir dari primer itu masuk ke min kondensor dan langsung dihubungkan ke min aki nih, min aki. Jadi cuman muter, sambungin sama ini. Gunanya kondensor ini yang belum tahu ya, yang sudah pro ya, saya anjurkan untuk menyimak yang mana yang salah dari saya. Soalnya saya ini baru pemula merakit setrum. Ini platinanya sekitar 12 biji, itu udah cukup untuk meredam api di platina. Sebenarnya ya kalau 4 kondensor juga udah cukup sih, udah cukup. Tapi kan tenaganya di output dari sekunder itu kurang mantap. Itu eksperimen saya. Oh iya, ini dari spool. Ini primer sekitar 4 sub dan sekundernya itu sekitar 6 sub. Jadi enggak terlalu banyak ya, cuman selisih 2 sub. Enggak terlalu banyak. Kalau kebanyakan sekunder memang apinya itu besar di sana, di outputnya ini. Memang besar apinya, tapi untuk ampernya itu kurang. Soalnya ini pakai kawat sekunder ukuran 0,5 mili. Enggak tahu ya biar apa, yang penting ngikutin cara-cara yang ada di buku aja lah gitu. Untuk yang pro apakah udah benar atau maksimal ini buatan saya, apa kurang pas gitu, yang mana yang kurang pas. Ini pakai konektor kabel ini kan biar simple.
Saya pakai relay supaya kabel saklarnya ini pakai kabel yang kecil-kecil aja udah mampu. Ini kabel apa ini, lampu atau kabel audio ini. Lalu untuk outputnya ini kan tipe PS murni, jadi induksinya induksi murni. Saya pakai kabel yang kecil aja nggak apa-apa. Ini kabel apa ini, kabel audio ya. Saya beli per meter cuman berapa ini, 7.000, yang murah-murah aja kan, soalnya cuman untuk uji coba. Ya lumayan lah kalau buat cari-cari belut, ikan gabus, udah dapat cuan dari strum ini. Strum rakitan saya sendiri, karya anak Bumi Rahayu Mukti. Ini saya review lagi untuk setik sama saklarnya. Apakah ini singkirin dulu ya, apakah udah bener cara saya merakit? Tolong dikoreksi untuk para yang pro-pro pembuat strum itu kan, dikoreksi ya akang-akangku, abang-abangku. Ini saya pakai saklar apa adanya ya. Ini dari saklar tuh, cuman masuk sini sembarangan, yang penting dilihat rapi gitu aja. Soalnya kan saya udah pakai relay di sini, udah pakai relay abang-abangku, udah pakai relay, jadi di sini tuh nggak keluar api ya, keluar cuman sedikit lah. Saklar utamanya itu ada di sini. Yang paling aku suka dari strum PS murni ini itu tahan air ya teman-teman. Untuk teman-teman abang-abangku, kakang-kakangku ya, ini strum tipe PS murni itu tahan air ya. Semua strum memang tahan air, tapi kan untuk tingkat keselamatan para penjoki itu bagusnya yang tipe PS murni. Soalnya ini kalau untuk berendam, walaupun ini pakai apa ini, terminal soket ini kan, tidak akan nyetrum. Ingat, tidak akan nyetrum. Yang penting kabel di sini itu enggak ada yang bocor. Tapi kalau di sirkuit ini ada yang bocor di sini nggak apa-apa. Tapi kalau di darat, di semua strum kalau dihidupin, dipegang apa ini, kapasitor apa namanya, kondensornya, itu saya yakin pasti nyetrum. Dan saklar kalau yang kanan diangkat, sejauh saya mencari pengalaman, kalau setrum yang lain itu pasti nyetrum. Kenapa ya akang-akangku, saya heran kalau saklar yang kanan itu dalam kondisi basah, lalu pas posisi on kita angkat, ini yang saklar, yang di bagian saklar, setik saklar itu kok ada terasa sengatan kecil-kecil gitu di jempol. Saya itu belum tahu permasalahannya di mana. Tapi untuk tipe PS murni seperti yang saya rakit ini, itu memang nyetrum. Tapi kan nyetrumnya nggak begitu sakit, cuman getar-getar nikmat di sini di jempol. Tapi kalau untuk tipe PS murni, apa itu, tipe PSMI atau yang lainnya, itu sakitnya minta ampun. Tangan ini bisa seluruh tubuh, bisa lagi di pinggang gitu sampai ke setrum. Apalagi kalau akinya ini bocor apa gimana, tumpah airnya, positif nyetrum. Tapi kalau untuk tipe PS murni, yang saya alami enak sih, segala medan, hujan-hujanan enak. Untuk lilitannya ini abang-abangku, ini lilitannya itu saya menggunakan 4 sub primer, saya ulangi, 4 sub primer dan sekunder 6 sub. Itu perkiraan saya udah pas ya untuk apa ini tuh, buat aki 10 ampere ini udah pas lah. Soalnya kan tegangannya cuma 12 volt. Jadi kalau untuk memakai 2 aki 24 volt ini juga mampu kawan, ini mampu
Ini mampu, tinggal di setelan platina ini. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, ini baut kecil ini di setelan ini kita kendorkan, kita jadikan 24 volt. Otomatis input dari aki yang tadinya 12 volt lalu digabungin menjadi 24 volt, otomatis di sini di kumparan gulungan ini itu outputnya langsung besar gitu kan. Soalnya kan inputnya 24 volt, di konverter di spool ini menjadi entah berapa ratus volt, bisa mencapai 800 volt atau bisa mencapai 1000 volt ke atas. Positif mantap kalau akinya 24 volt. Tapi ini saya fokusnya ke aki 12 volt, ini udah mantap pokoknya. Kalau setrum yang saya rakit ini perkiraan itu bisa mencapai kedalaman 2,5 meter atau 3 meteran lah di dalam air. Untuk pancaran gelombang setrum yang ada di setik itu sekitar, untuk satu setiknya sekitar 1 meter. Jadi kalau 2 setik 1 kali 2 jadi ya 2 meter. Untuk pancaran daya setrumnya menyebar luas. Oke lah, apa ada yang ditanyakan dari strum ini nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu kita mau coba suaranya kita hidupin, apakah udah enak di telinga para perakit. Soalnya saya ini perakit pemula, jadi ya butuh dukungan dan butuh apa ya, butuh pembelajaran lah lagi yang udah bisa ngerakit. Saya sambungin dulu. Saya hidupin di saklarnya. Ini merecik. Udah enak belum ini kira-kira suaranya? Nggak keluar api loh ini di platinanya. Ya keluar sedikit. Dijamin nggak bakal ngupil bos. Soalnya saya belajar merakit platina, setrum platina ini itu secara otodidak. Jadi secara bertahap ya, nggak sekali jadi bagus rapi seperti ini, enggak. Itu secara otodidak, secara bertahap, lihat ke teman-teman, ke kawan-kawan, lihat-lihat, oh buatnya kayak gini, yang rapi kayak mana sih, oh kayak gini, supaya platinanya awet. Itu bagaimana, ada yang pakai apa itu platina ini, platina duduk sama platina diam, lupa salah ngomong. Platina duduk sama platina getar itu pakai platina apa itu, baja apa itu nggak tahu namanya, pokoknya pakai baja lah pokoknya kan. Itu katanya supaya awet, katanya di platina sini itu bisa panas. Ya memang bisa panas kalau setelannya itu mantap, tapi kan itu bisa merusak aki, perkabelannya juga harus besar-besar. Saya cuman menyamakan frekuensi ya, bukan menyeimbangkan, cuman hampir menyamakan dengan frekuensi strum elektrik. Strum elektrik itu kan frekuensinya itu stabil banget kan. Jadi bagaimana caranya saya menyetabilkan frekuensi yang ada di getaran platina ini. Ya memang masih bagus apa itu setrum elektrik sih, tapi kan untuk mencari lauk atau usaha sampingan itu masih rekomendasi setrum platina. Soalnya irit aki, lalu apa, untuk suara katanya setrum platina itu suaranya besar. Ya enggak juga sih, kalau
tipe platinanya dibikin seperti ini itu suaranya kecil. Ini kan tipe platina pecahan dari platina pabrik, itu dipecah, dimodif dikit lah. Oke lah, udah cukup ini untuk para kawan-kawan. Kalau mau tanya-tanya, tanya di kolom komentar. Saya bikin channel ini channel baru ya, saya masih pemula. Jangan lupa tinggalkan komen, jangan lupa itu jempol-jempolnya, like-like-nya ya, supaya bisa membangun channel saya ini. Ini channel real dari Dodi Ardiansa, enggak berkete-kete. Untuk setrum ini itu rencananya mau saya jual di Shopee di mana. Soalnya untuk di Facebook pesanan setrum ini udah banyak. Di desa saya juga udah sekitar 25 unit terjual khusus di desa saya. Kalau di desa-desa seberang itu perkiraan saya 10, kalau di luar kota itu perkiraan 15 unit. Makanya saya berani membuat channel setrum platina ini, mereview platina ini, setrum platina tipe PS murni. Untuk yang para pro, saya ingatkan lagi, ini kekurangan dari setrum ini apa? Saya mau bertanya dan dijawab, tolong dijawab di kolom komentar. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.